Oke, baik, perkenalkan nama saya Diolak. Jadi kali ini saya akan membahas terkait modul 3 yaitu membangun jaringan switch dan router. Untuk topologinya seperti ini ya, untuk tabel pengalamatannya seperti ini. Nah, langsung saja kepada ini. Yang pertama adalah setup topologi dan inisiasi perangkat. Jadi yang pertama adalah kabelkan jaringan yang mengikuti topologi. Sambungkan perangkat-perangkat yang diperlihatkan dalam diagram topologi dan kabelkan jika diperlukan. Lalu yang kedua adalah nyalakan atau power on semua perangkat dalam topologi tersebut. Yang pertama kita membutuhkan satu router Cisco 4221. Nah, karena router tersebut tidak ada di sini ya, kita ambil saja yang 4321. Nah, untuk satu switch, ini switchnya adalah tipe 2960. Nah, untuk selanjutnya ada dua PC. Lalu kita sambungkan menggunakan kabel tray. Oke, kira-kira seperti ini untuk pengkabelannya. Lalu kita namai saja di sini I, A gitu. I, A. Lalu ini PC B, ini switch S1, dan ini R1 untuk memudahkan kita dalam menjelaskan. Lalu yang selanjutnya adalah nyalakan power on dengan perangkat. Sudah nyala ya, ini sudah berwarna kuning. Di sini juga sudah berwarna kuning. Jadi ini adalah switch. Di sini kita zoom saja. Kira-kira sudah menyala ya. Ini kita zoom, sudah menyala, berwarna hijau lampunya. Lalu yang selanjutnya inisiasi dan reload router dan switch. Jika file konfigurasi sebelumnya telah disimpan pada router dan switch, inisiasi dan reload perangkat ini agar kembali ke konfigurasi defaultnya. Nah, karena saya membuat file baru, otomatis tidak ada konfigurasi yang ada dalam switch atau router tersebut. Nah, lalu yang kedua adalah mengkonfigurasi perangkat dan memastikan konektivitas. Selanjutnya adalah konfigurasi IP address, subnet mask, dan default gateway pada PC A dan PC B. Nah, lalu yang terakhir adalah deeping. Ini kita klik saja, lalu pindah ke desktop IP configuration. Kita taruh saja di sini. IP address-nya. Otomatis subnet mask akan terisi. Untuk default gateway-nya. Yang selanjutnya adalah yang IP versi 6. Kita isi di bawahnya di sini. Untuk source-nya kita isikan di sampingnya. Terus 64. Selanjutnya ini adalah default gateway dari IP versi 6-nya. Kita taruh di sini. Yang selanjutnya juga sama yang PCB ya,
kita pindah ke desktop lalu ke IP configuration, kita isi sama seperti yang di PCA. Kira-kira sudah begini ya. Lalu selanjutnya adalah ping PCB dari jendela command prompt pada PCA. Jadi kita ping di sini prompt ping ya berdasarkan IP dari PCB itu adalah 0.3. Oke, tidak berhasil ya. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa tidak tidak berhasil? Nah, karena kita di sini menggunakan router, maka interface pada router perlu dikonfigurasi. Kira-kira gitu. Nah, lalu lanjut yang langkah selanjutnya adalah buka konsol dari router dan aktifkan modus privilege exec. Di sini kita sambungkan saja ke menggunakan kabel konsol, kita sambungkan RS232 ke router ke konsol ini. Oke, setelah tersambung kita klik isinya tersebut, lalu kita klik terminal dan oke. Oke, kita pindah saja di sini. Lalu buka konsol dari router dan aktifkan mode privilege exec. Privilege exec berarti immobile gitu. Ini tuh. Masuklah ke mode configuration. Lalu matikan DNS lookup untuk mencegah router menerjemahkan perintah yang dimatikan tidak benar sebagai nama. Ketikkan IP domain lookup. Berikan class sebagai berikan nama perangkat untuk router tersebut. Name router. Berikan class sebagai password terenkripsi privilege exec. Passwordnya. Lalu selanjutnya berikan Cisco sebagai password konsol dan enablekan login. Selanjutnya berikan Cisco sebagai password PTY dan aktifkan login. Lalu lakukan enkripsi terhadap password plaintext. Kita ketikkan password encryption. Lalu selanjutnya, buatlah suatu banner yang memperingatkan siapa saja yang mengakses perangkat secara tidak sah adalah perbuatan terlarang. Kita ketik banner OTD diapit oleh tanda pagar ya. Di sini saya menggunakan tanda pagar. Untuk infonya adalah dilarang akses selain admin. Sebenarnya bisa ini terserah yang mengetikkan perintah.
Lalu selanjutnya adalah konfigurasikan dan aktifkan kedua interface pada router. Untuk ini ya, interface dan interface pada routernya. Kita ketikkan saja interface G6. Lalu kita ketikkan IP address-nya. Lalu subnet masknya ya. Lalu selanjutnya adalah IP versi 6. Kurang address ya, address. Oke. Selanjutnya adalah terakhir IP 6. Kira-kira begini. Lalu kita aktifkan interface-nya. Shutdown. Aktif ke interface yang kedua. Kita ketikkan IP-nya, IP address. Kita masukkan subnet masknya. Lalu pindah ke IP versi 6. Oke, kita aktifkan interface-nya. Oke, sudah. Ini adalah konfigurasikan suatu deskripsi interface untuk setiap interface, mengindikasikan perangkat mana yang terhubung ke dirinya. Kita beri deskripsi ya pada setiap interface. Ini karena kita sudah masuk ke interface G001. Nah, interface G001 ini terhubung ke switch ya. Kita beri description hubung ke satu. Ke interface G000 ini terhubung ke PCB. Selanjutnya adalah aktifkan routing IP versi 6, masukkan perintah IPv6 unicast routing. IPv6 unicast routing. Nah, simpan running configuration ini ke file startup configuration. Copy ya. Start. Oke, sudah set jam pada router. Kita setting jamnya karena di sini jam 19 ini. Set jamnya, lalu menitnya kita set detiknya juga. Nah, untuk ini adalah tanggal ya. Tanggal, lalu bulan, dan yang terakhir adalah tahun. Lalu ping PCB dari jendela command prompt pada BCA.
Oke, sudah terkoneksi ya. Apakah ping berhasil? Jelaskan. Karena interface pada router sudah terkonfigurasi. Yang selanjutnya adalah konfigurasikan switch. Yang pertama adalah masuklah ke konsol dari switch dan enablekan mode privilege access. Kita ganti saja di sini konsol. Sudah di sini mode privilege access enable, sudah masuklah ke mode configuration. Berikan nama perangkat ke switch tersebut. Nantikan DNS lookup nanti sama seperti pada router ya. Dan konfigurasikan dan aktifkan interface pilihan pada switch 1. Oke, untuk ini ya untuk IP address dan default gitu ya. Kita masuk dulu ke interface pilihan 1. Lalu kita tekan IP address-nya ya. Kita masukkan IP default gateway. Terus sebentar kita belum mengaktifkan interface pilihannya. Shutdown. Oke, sudah. Simpan running configuration. Ini configuration default gateway untuk switch S1 sudah ya. Yang IP default gateway ini adalah untuk mengkonfigurasi default gateway. Langsung selanjutnya adalah simpan running configuration ke startup. Run. Pastikan konektivitas end-to-end dari PCA ping TCP, dari S1 ping TCP. Dari PCA ping TCP. Oke, sudah diterima ya. Dari S1 ping TCP. Dari S1 ping. Oke, sudah diterima ya. Success rate 80%. Lalu ke langkah yang selanjutnya. Dan 3 adalah menampilkan informasi perangkat. Gunakan perintah show IP root pada router 1. Show IP root. Kode apa yang digunakan dalam tabel routing untuk mengindikasikan suatu jaringan yang terkoneksi secara langsung. Ya, yang connected. Berapa banyak entry rute yang dikodekan dengan kode C di dalam tabel routing? Ada 1 dan satu lagi di bawahnya. Oke, berarti ada 2. Jenis interface apa yang diasosiasikan ke rute berkode C? Jenis rutenya adalah yang gigabit ini ya. Gigabit Ethernet 000 dan Gigabit Ethernet 001. Kita singkat saja G0.
Gunakan perintah show IP 6 pada router 1 untuk menampilkan informasi rute IP produk. Ini untuk rute IP versi 6-nya. Tampilkan informasi interface pada router 1. Apa status operasional dari interface printer itu? Kita ketikkan dulu IP interface gitu. Nah, untuk status operasionalnya adalah up ya, up. Apa alamat media access control MAC dari interface? Tidak ada ya. Tidak ada. Bagaimana internet address ditampilkan dalam perintah ini? Address internet address yang ini ya, 192.168. Untuk informasi IP versi 6, masukkan perintah show IP 6 interface. IP 6 interface. Nah, ini untuk informasi dari IP versi 6. Lalu selanjutnya adalah masukkan perintah show IP interface brief pada router 1. Interface brief ya. Selanjutnya adalah untuk melihat informasi interface IP versi 6, masukkan perintah show IP. Untuk melihat informasi tentang interface dari IP versi 6, selanjutnya adalah masukkan perintah show IP interface brief pada S1 ya. Ini kita langsung saja IP interface brief. Nah, ini untuk melihat berapa orangnya interface yang sedang digunakan, yang up ini adalah digunakan ya. Nah, yang down ini tidak digunakan. Pertanyaan, jika interface G001 diperlihatkan administratively down, perintah konfigurasi interface apa yang harus digunakan untuk menjadikannya up? Apa yang terjadi jika Anda salah mengkonfigurasi interface G001 pada router tersebut dengan IP address 192.168.1.2? Akan polygon atau tetap dengan IP dari S1 tidak kan bisa ping dari isi A ke isi B, kira-kira begini. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam konfigurasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.